Yaitu kita diwajibkan untuk mengetahui hal ini. Itu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa agamamu. Gimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan ilmu. Maka di sini disebutkan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman. Artinya ketika amal soleh dilakukan dalam kondisi tidak beriman, apa jawabannya jamaah sekalian? Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah, itu kehidupan yang baik atau kehidupan yang bahagia. Apa maksudnya hayatan thayyibah di ayat ini jamaah sekalian? Yaitu para ulama mengatakan maksudnya hayatan thayyibah di sini yaitu disebutkan oleh Hasan Al-Basri, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat qanaah di dalam hati seorang mukmin. Maka dikatakan oleh Hasan Al-Basri, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan kami anugerahkan kepadanya qanaah, yang dia akan merasakan kelezatan qanaah tersebut di dalam hati. Maka jamaah sekalian, inilah sifat qanaah, yaitu apa? Sifat menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, baik apa? Baik takdir baik maupun takdir buruk. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan hayatun thayyibah di sini adalah qanaah. Yaitu maksudnya apa? Hal ini karena ketika kita melihat orang beriman, kita tahu orang beriman ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi harta yang sedikit, ada yang hidupnya sedang dan ada yang hidupnya susah. Namun ada satu hal yang mereka sepakat di dalamnya, kata Imam At-Tabari, yaitu sama-sama qanaah. Maka jamaah sekalian, apabila orang kaya nggak diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan nestapa. Begitu juga orang miskin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan qanaah di dalam dirinya, apa jamaah sekalian, maka ini pun akan menjadikan dirinya nestapa di tengah kemiskinannya. Maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Ketika seseorang itu memiliki sifat qanaah di dalam hatinya, maka apapun kondisi dia akan bahagia. Baik ia diterima musibah maupun diterima kebaikan yang ada di dalam hidupnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia faham bahwa kebaikan dan keburukan tidaklah datang kecuali datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia faham, nah, hakikat dari kehidupan apa jemaah sekalian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia faham hakikatnya ana hidup ini, yang tadinya ana mati kemudian ana dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata cuma untuk apa? Semata-mata untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mana yang bertakwa, mana yang berimannya benar, mana yang amal solehnya benar, mana hatinya yang benar, jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan indikator penglihatannya itu apa jamaah sekalian? Adalah apa yang kita miliki dari dunia, apa yang kita pakai dari dunia, apa yang kita kendarakan dari dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat itu. Apa yang Allah lihat jemaah sekalian? Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW, gak lihat kita dari suara kita, dari bentuk tubuh kita, dari madhar kita, dari bentuk luar kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat dari hatinya. Karena dari hati ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tahu ini orang sholat untuk siapa.
Ini orang ngaji di bulan Ramadan, Masya Allah ngajinya luar biasa. Ustaz, Alhamdulillah ngaji anak satu hari 1 juz, atau bahkan ada yang 3 hari selesai 30 juz. Namun setelah Ramadan gak bisa dijamaah sekalian, angkat Al-Qurannya aja gak sanggup, apalagi bukanya dan membacanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menilai. Nah, amalan apa yang benar-benar dilakukan dan sesuai shadiq di dalam hatinya. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala enggak lihat kekayaan kita itu, berapa banyak mobil kita, Allah enggak lihat berapa banyak harta kita, Allah enggak lihat berapa tapa bagus rumah kita, tapi Allah Subhanahu lihat hatinya, yaitu takwanya, yaitu qanaahnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Karena jamaah sekalian, semua dari kita ini akan Allah Subhanahu wa taala uji. Dengan apa jamaah sekalian? Minal khaufi, dengan ketakutan. Wal ju'i, dengan apa? Dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat. Bahwa kita ini akan diuji dari 5 ini, dan gak akan mungkin kita ini jamaah sekalian lolos dari 5 ini. Gak mungkin jamaah sekalian. Ustaz, anak mau lolos, berarti ente harus mati dulu. Kalau kita mau lolos jamaah sekalian dari ujian itu, berarti kita harus mati dulu. Maka orang yang kaya jamaah sekalian itu diuji dengan apa? Dengan rasa takut, minal khauf. Takut apa? Takut kehilangan hartanya. Maka gak ada haya, gak ada thayyibah dalam hatinya, gak ada kesenangan dalam hatinya. Betapa banyak hartanya yang dia miliki, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Nah, takut untuk mengeluarkan hartanya ketika dia berinfak ke masjid Al-Aimar. Dia takut jamaah sekalian 1000-nya ini mengurangi hartanya jamaah sekalian. Betapa banyak jamaah sekalian kita ini infak, kita cari mana jamaah sekalian ketika buka dompet, mana yang kita ambil? Yang paling gede atau yang kerincing? Yang kerincing jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Dia ambil yang kerincing itu karena dia takut. Karena dia takut yang dia infakkan itu mengurangi hartanya. Karena dia nggak percaya. Nah, atas hal itu, maka dia akan risau jamaah sekalian melindungi hartanya dengan berbagai cara. Orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Wal ju'i, dan orang yang nggak kaya pun, orang yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu dengan kemiskinan, dengan takut dia nggak bisa makan. Maka dia diuji lagi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala minta untuk dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ngeluarin hartanya. Nah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang dia pilih, untuk Allah atau untuk dirinya. Maka udah miskin menipu aja miskin, bakhil juga jemaah sekalian, udah miskin pelit juga. Kenapa? Sama, diuji dengan rasa takut tadi jemaah sekalian. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat, dan ada orang yang diuji dengan apa? Dengan dirinya sendiri, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia rasa sakit. Tapi dari semua 5 ujian ini jamaah sekalian, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira. Siapa itu? Wa basyiris sabirin, yaitu orang-orang yang bersabar. Kenapa mereka bisa bersabar? Kenapa jamaah sekalian? Karena dia paham itu semua selama masih ada di dunia ini gak bisa sama sekali memberikan kebahagiaan yang hakiki di dalam hatinya. Dan semua yang ada di dunia ini apa jemaah sekalian? Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada kisah jemaah sekalian? Ada seorang ulama, nah, dari kalangan tabi'in, yang dia ini memiliki seorang anak laki-laki satu-satunya yang dia ingin cetak menjadi ulama. Di suatu ketika ia berkunjung kepada temannya, sahibnya yang sudah menjadi raja. Dia membawa anaknya ini. Nah, ketika ulama ini sedang apa jemaah sekalian? Sedang ngobrol. Anaknya ini sedang bermain dengan kuda-kuda kerajaan.
Tibalah seorang pelayan mengabarkan kepada rajanya, wahai raja, anak temanmu ini qadarullah dadanya ditendang sama kuda, yang menyebabkan apa? Meninggal. Dan yang nendang itu adalah kuda kesayangan wahai raja. Maka rajanya bingung jamaah sekalian, ini sohib ulama, anaknya satu-satunya, udah dididik dari kecil sampai gede untuk jadi ulama, tapi apa jamaah sekalian? Meninggal di rumahnya dan juga dilakukan oleh hewan kendaraan kesayangannya. Bingung dia melakukan apa yang dilakukan oleh raja ini. Dia sampaikan kepada ulama ini, wahai Ustaz, wahai Syekh, apakah engkau mengetahui cerita Nabi Ayub alaihissalam? Kata Syekhnya, "Na'am, saya tahu cerita Nabi Ayub alaihissalam." Nabi Ayub ini jamaah sekalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tahun jamaah sekalian? 18 tahun. Diujinya dengan apa jamaah sekalian? Dengan rasa sakit. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit kulit. Dengan apa lagi jamaah sekalian? Ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh anaknya, diambil hartanya, ditinggal kaumnya. Nah, ada nggak jamaah sekalian dari kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti ini? Semuanya dari segala aspek diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 aspek semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam jamaah sekalian? Nabi Ayub ini gak berani bahkan berdoa untuk apa jamaah sekalian? Untuk meminta kesembuhan untuk dirinya sendiri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gak berani, malu untuk minta apa? Minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dibalikan hartanya. Kalau kita jamaah sekali, ketika Allah berikan ujian, apa yang kita lakukan? Ya Allah, ana udah sholat begini dan begitu dan lain. Ya Allah, sembuhkan saya segera ya Allah dan lain sebagainya. Nabi Ayub gak berani, malu. Kenapa jamaah sekalian? Nabi Ayub faham Allah memberikan anak nikmat itu lebih banyak dan lebih lama daripada Allah berikan anak ujian. Allah cuma berikan ujian cuma 18 tahun jamaah sekalian. Maka Nabi Ayub alaihissalam hanya berdoa pada jamaah sekalian, wahai Allah, Engkaulah yang maha memberikan penyakit dan Engkaulah apa jamaah sekalian yang mengangkat penyakit tersebut. Dia tidak meminta karena dia malu, karena Nabi Ayub alaihissalam memiliki sifat qanaah tadi. Kemudian kembali ke kisah ulama ini. Kemudian dikabarkan oleh raja tersebut bahwa anaknya telah meninggal dan begitu dan ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh ini? Wahai raja, jangan sampai engkau menceritakan kisah Nabi Ayub ini, mengingatkan kisah Nabi Ayub ini, karena ingin apa? Karena ingin membahagiakan diriku, bahwa ada yang lebih parah lagi cobaannya selain diriku. Kemudian kata ulama tersebut menyampaikan, wallahi demi Allah, saya bersyukur atas apa? Atas dipanggilnya anak saya ini. Dan saya mengatakan, Allah demi Allah, saya telah mendidik anak saya begini dan begini dan begini. Dan saya yakin bahwa anak saya ini jamaah sekalian apa? Berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Kemudian apa jamaah sekalian? Kemudian ketika ulama ini menguburkan anaknya, qadarullah, dia terkena apa jamaah sekalian di kakinya? Penyakit ghargharina. Penyakit apa? Penyakit kulit yang menyebabkan ketika apa? Ketika seseorang kena penyakit ini, kena penyakit ghargharina, Anda nggak tahu di Indonesia apa namanya? Yaitu menyebabkan kulit ini menjadi busuk secara cepat, yang harus apa? Mengakibatkan diamputasi. Nah, anaknya baru meninggal.